panyuwunan ingkang tertib. Astagfirullah Baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafirni amalan sholihan wa wafiqni amalan maqbulan. Astagfirullah Baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafirni amalan sholihan wa wafiqni amalan maqbulan. Astagfirullah Baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafirni amalan sholihan wa wafiqni amalan maqbulan. Astagfirullah Baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafirni amalan sholihan wa wafiqni amalan maqbulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berada di tempat Mbah Kiai Semar Ki Ageng Kedu Kidul. Jadi di Padepokan Karang Tumaritis Baledono Purworejo. Oke. Nyun sewu Mbah Kiai. Mbah Kiai, bagaimana sebabnya kok rumah Mbah Kiai ini semua dari bekas cungkup atau rumah kuburan Mbah Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya ini, nama saya Muhammad Jailani, itu dari kecil. Atau sekarang kalau saya orang menyebut banyak saya itu dikiai-kiaikan sama masyarakat. Atau memang bapak saya, mertua saya, mbah-mbah memang kiai semua. Dari dulu memang saya dari terah-terah kiai begitu memang ya. Jadi masyarakat memanggil saya juga Pak Kiai. Kalau pertanyaannya tentang masalah bagaimana ini rumah kok dari congkop kuburan ataupun dari rumah-rumah bekas kuburan, begini ceritanya. Dulu pada waktu saya itu mempunyai 3 anak kecil-kecil, ya, karena saya kan ekonominya itu repot sekali dulu, ekonominya repot. Saya itu dulu bertempat tinggal di sebelah kanannya rumah bapak saya. Bapak saya Kiai Ja'far Tauhid. Juga seorang kiai yang nggak punya. Dia seorang alamah. Dia itu seorang hafidz Quran, bapak saya. Dia itu dulu di pesantren, bapak saya dulu ya ini ya, kenal bapak saya. Bapak saya dulu di pesantren Lerab dulu, 21 tahun di sana. Terus ke Lirboyo, ke Jombang, ke Kediri, di Tabarokan. Pada waktu itu dia sampai 27 tahun itu di pesantren bapak saya, itu bapak saya, Kiai Ja'far Tauhid namanya bapak saya ini. Jadi dia itu orang nggak punya, rumahnya saja reot itu waktu itu. Terus saya berkeluarga, adik saya 7. Nah, karena situasi rumah yang sangat reot,
di situ anaknya besar-besar, nggak punya sisan itu ya, nggak punya, nggak orang miskin ya, kiai santrinya banyak tapi ekonominya sangat minim sekali ya, sangat repot sekali gitu pada waktu itu. Ngurusi anak ngaji terus itu bapak saya. Lah saya bertempat tinggal saya yang besar sendiri saya. Saya bertempat tinggal di pawon, kalau bahasa di sini pawon, kalau ini dapur. Nah, dapur. Nah, saya berada di dapur. Nah, di sebelah timurnya. Lah pada waktu itu dapur itu kan juga sudah reot. Pada waktu itu pada malam jam 1 ya, Mak ya. Jam 1 malam hujan lebat, Pak. Ambruk, Pak. Anak saya itu di bawahnya kebruan sama istri saya. Tapi untung ambruk brek begini, kamarnya itu di bawah mulu. Jadi saya di dalam pasume begini, di bawah kolong apa ini atap ini begini. Nah, saya di bawahnya ini sama anak istri saya ini. Lah, bayangkan susahnya gimana itu. Pada waktu itu terus saya bersihkan, banyak tangga yang bantu pada waktu itu ya. Terus saya bersihkan malam-malam jam hujan lebat itu. Itu kisahnya saya yang sangat sengsara sekali. Nah itu terus saya tinggal lagi di tempat bapak saya. Tempat bapak saya ini kan sempit ya, rumah satu, rumahnya jelek, adik saya besar-besar. Jadi saya bikin buat rumah sendiri, nggak punya uang. Itu dulu nggak punya uang. Terus saya beli itu tangga itu ada soko ya, soko itu 4 di tangga ini ada bekas rumah saya beli 25.000 dulu. Terus saya mau bikin, tapi kan bahan-bahan masih kurang, ada kurang genteng, kurang apapun, kayunya kurang, bambunya kurang, semua kurang. Akhirnya itu ada makom di situ, itu makom Brojo namanya, makom Brojo itu ambruk itu juga, roboh. Nah itu saya pikir ini kan enggak, gentengnya ya masih bagus banyak, kayunya masih bagus, saya ambil, saya buat rumah. Nah, ini akhirnya saya buat rumah karena nggak punya uang, itu saya buat rumah. Jadi mulai dari itu rumah saya rumah kuburan. Nah, itu ya. Nah, itu terus beberapa waktu setahun 3 tahun karena itu memang bekas barang-barang itu bekas itu sudah rapuh. Ya rusak lagi. Akhirnya saya cari kuburan-kuburan lagi yang nggak biaya itu. Sampai ini yang bekas-bekas ini Mbah Ki Mampuro ini dulu. Ini saya minta Mbah Ki Mampuro. Ini kaca ini juga kordennya ini masih Mbah Ki Mampuro ini dulu. Ini saya waktu jadi ketua umum itu bongkar makam Mbah Ki Mampuro itu saya minta itu. Kayu-kayunya itu jendela-jendelanya itu masih Mbah Ki Mampuro sekarang ini. Ini sejarah ini. Ini masih milik Mbah Ki Mampuro di sana. Dulu waktu saya menjadi ketua umum Toreko Satoriyah dulu. Saya pernah menjadi ketua umum Toreko Satoriyah Imam Puro saya selama 20 tahun dulu. Jadi saya minta itu bekas-bekasnya itu untuk saya buat rumah lagi. Jadi sampai sekarang ini kalau saya mau membangun rumah ini pakai kuburan. Jadi pakai kuburan. Jadi ini yang sering bawa suruh nebang pohon di kuburan ini namanya Pak Doni ini. Nah ini juga yang sering bawa nebang-nebangin di kuburan. Kalau ada kuburan-kuburan yang bekas ini suruh bawaan ini sama ini. Ini Pak Andrianto ini juga ini santri saya. Ini saya yang suruh saya untuk mengambilin tempat-tempat kuburan itu. Kalau kuburan itu bekas-bekasnya boleh saya minta, ini yang bawa ini orangnya ini. Ini saksinya. Jadi untuk saya kerja bakti kan juga santri-santri ini semua kerja bakti di sini untuk membantu saya kerja bakti membantu gurunya ini. Banyak sekali santri yang tidak datang di sini, banyak sekali itu saya kerja baktikan. Nah, karena kita itu makanan dan minuman saja dari santri-santri yang bawa, itu semua dari santri-santri semua. Jadi dari santri-santri ada yang bawa makanan, minuman dan sebagainya, dari santri semua. Saya memang maaf, nggak punya, jadi saya memang nggak miskin begitu ya. Sampai sekarang setiap ada pembangunan ini anak-anak ini, terutama ini yang satu yang dua ini yang suruh untuk mengambil yang dari kuburan-kuburan ini orangnya ini masih ada semua. Itu begitu. Oh, oke. Wah, kalau hantu, Pak kameramen ya. Kalau hantu itu ya. Sering itu tamu di sini ya. Dulu itu ada tamu, saya masih sholat maghrib ya. Saya sholat maghrib, tamu di sini nih datang, saya suruh duduk di sini. Selesai itu tamu itu saya sholat wiridan, saya keluar, orangnya sudah semaput orangnya. Ya tak bangunin,
Waktu tak bangunin dia lari. Wah, lihat, ini yang dari ini yang di belakang ini sampai ini keluar, Pak. Keluar orang cantik. Keluar kunti gitu. Ini sampai sekarang ini masih, Pak. Ini ada kuntinya di sini. Keluar ini ya, sampai ini. Nah, ini ada lagi banyak. Ini istri saya sering ya. Kalau saya itu pergi, ya, saya pergi kemana-mana, dia ini sering. Saya pulang. Padahal saya nggak pulang. Ini istri saya bukain pintu, lampu dihidupin semua. Pagi saya pulang. Loh, kenapa lampunya kok dibuka semua? Katanya saya sudah pulang. Nah, tadi marah-marah sama saya. Kenapa tidak ditutup pulang tadi? Wong saya belum pulang. Itu sering seperti itu. Assalamualaikum, sering dodok itu ketok-ketok sini. Sampai pada waktu itu saya pulang dari malam, saya pulang dari bepergian. Ini pulang ini buka pintu langsung saya diteoti. Diteoti dijiwol mbak. Bojoku tenan ora, bojoku tenan ora. Ini sampai saya ditahu iki bojoku tenan buka. Itu sampai istilah seperti itu. Banyak sekali istri saya juga sering melihat, sering juga komunikasi dengan saya. Pada waktu itu juga ya, di musola saya itu di sana ada rapat maulid. Ya, rapat maulidan membutuhkan panitia waktu itu. Wah, itu kan saya sudah di sana mulai bar maghrib, saya sudah di sana nunggu tamu-tamu yang mau datang masyarakat, mau kumpulan panitia itu ya, mau kumpulan musyawarah tentang masa maulid itu. Nah, ini marah-marah sama saya itu masih di situ dikir saja. Justru saya itu masih dikir saja, padahal saya sudah di sana. Nah, akhirnya istri saya ke sana kok di sini ada, di sana kok ada, itu ya. Itu ada lagi jenis malam-malam ya, sering ada bulan masuk di sini, bulan masuk, ini lihat bulan masuk ke kamar, terus ada orang datang pakai jubah. Ini bawa sandalnya dilepas juga sopan dia. Dia yang lihat ini istri saya. Begitu jalan sopan masuk ke tempat ruangan saya, kholwat saya. Jadi terus banyak lagi pagi-pagi juga istri saya marah-marah. Pak, Suci kok urung mangkat-mangkat kepiye ke dijojoke? Lah wong aku ke wis njojoke Suci mau nang sekolahan. Lah katanya Suci masih sisiran di situ. Pagi itu. Kok masih di situ. Ah, sopo ndak ada itu. Nah, itu Suci sudah saya antar di sekolahan, tapi kok Mama ini masih melihat di situ masih sisiran enggak selesai. Padahal sudah saya antar di sana. Ini banyak sekali fenomena-fenomena di dalam ini tentang masalah hantu atau tentang masalah yang menakutkan. Banyak sekali tamu yang di sini nih ketakutan, Pak. Banyak ada tamu di sini ketakutan. Mau masuk di sini lihat apapun pulang, takut di sini ada. Nah, terus juga pernah malam-malam ya, saya ini waktu itu kan hujan lebat, wah ini bledek ngampar-ngampar itu ya, wah petir nyambar, saya itu di luar, saya wiridan di luar, saya hujan-hujan gitu. Atau saya diputus banyak macan yang datang itu, melingkar ke tempat saya, mau makan saya katanya. Dia ini istri saya ini pemberani. Dia ini bawa pentrung loh, anak macan. Itu mau dipendrungi itu macan itu pergi juga mau dipendrungi sama istri saya ini. Pergi juga macan-macan itu. Macannya pira macan ya, Mak? Macannya 3. Itu ceritanya seperti itu, masih banyak cerita penuh. Dilatin. Ya. Berarti sayang mungkin Bu macannya, Bu. Berarti mungkin sayang sama Bapak kan kalau dijilat itu aja mungkin kan enggak Mbak Kiai kan mungkin enggak mungkin temannya Mbak Kiai atau gimana atau sudah Nah, itu. Mungkin seperti Bu ya. Jadi jilat Bu ya, Mak. Juga malam, Pak. Pas kita kan nonton TV sama anak-anak sama istri saya. Nonton TV. Tapi saya waktu itu tahlilan saya di tempat tangga itu tahlilan kematian. Nah, anak saya yang kecil itu tidur. Ayu itu masih agak kecil, SD itu tidur. Wadah macan meraung-raung itu ngurung itu di bambu itu wah, kalau gerem-gerem kayak gitu getar, Pak. Ini getar. Wow, setiap malam gitu, getar kayak gitu. Lah waktu itu anak saya itu tidur, anak saya itu kan sering saya ajarin qiraat. Anak saya tidur itu mulai tidur qiraat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil
laili wan nahar. Anak saya itu qiraat seperti yang saya ajarkan itu, macan itu pergi. Enggak ngeraung-raung lagi. Sampai ini getar-getar, Pak, tiap malam, Pak. Jadi kalau di sini keluarga saya, anak istri saya, masalah yang di sini banyak hantu, seperti yang dipertanyakan Mas kameramen itu, wah, masih banyak lagi hantu-hantu yang bermunculan di sini masih banyak sekali. Banyak tangga-tangga yang melihat, banyak sekali tamu-tamu saya yang melihat dan keluarga pun saya sudah biasa. Jadi ya menurut kita sebagai seorang muslim, saya yakin sekali karena ini cuma memang dari congkok kuburan semua, dari bekas-bekas kuburan semua rumah ini. Jadi bukan karena saya gaya atau saya sok tahu apa saya sok hebat, bukan. Karena memang saya itu tadinya nggak punya. Jadi saya itu nggak sengaja. Saya itu seperti karena saya membutuhkan sesuatu tempat untuk anak istri saya. Dan di sini saya nggak punya apa-apa. Akhirnya saya beranikan diri untuk seperti itu. Sampai pada waktu itu, Pak, tangga itu orang-orang tua itu nyepatani sama saya. Wah, cah edan. Wah, cah gemblong kok anak iki kowe japar kae. Wah, cah edan kan anak iki ngene. Wah, gak dadi opo kuburan aja dungsungi ngawur wae. Ora waras. Orangnya juga masih hidup sekarang orang-orang tua itu. Padha moyoi saya seperti itu. Bilangin saya cah gila, ini anak gila, kuburan untuk buat mau waras begitu, itu katanya dia. Jadi ini sejarah, masih banyak lagi sejarah-sejarah untuk seputar masalah rumah ini. Jadi memang saya apa adanya, rumah ini memang betul-betul dari kuburan, semua kuburan ini karena saya bukan apa-apa, karena saya itu ketidakpunyaan apa-apa untuk ingin melindungi anak istri saya. Itu akhirnya sampai sekarang juga saya jadikan padepokan juga sekaligus rumah saya, begitu. Kan, kita ini kan sedikit-sedikit memahami wayang ya. Saya ini kayak ngaji dulu ini saya senang sekali juga dengan wayang gitu ya. Karena wayang ini dulu ini kan dia untuk media dakwah Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Itu memang otentik ya. Itu memang bapak saya juga senang wayang, mbah saya juga senang wayang. Semua ini memang saya telah senang wayang juga ya. Jadi kalau kita itu melihat wayang, saya yakin sekali wayang itu kita belajar dengan Kanjeng Sunan Kalijogo juga langsung. Walaupun medianya lewat wayang, kita belajar dengan Kanjeng Sunan Kalijogo dengan wayangnya. Itu saya itu sangat naluri dan sangat tinggi sekali itu filosofinya. Lah saya senang sekali dengan Kiai Semar Badronoyo. Pada Bronto Idojo Binangun, siapa saja yang ada Semar Badronoyonya dan punokawannya pasti menang. Bronto Idonya. Jadi kan sudah menjadi legendaris bahwa Kiai Semar ini adalah suatu sosok dewa atau suatu sosok sing yoso kayangan itu ataupun apapun kalau saya memaknai itu adalah Semar ini bukan diambil dari kata filosofi Pak ya, kata makrifat sebenarnya. Semar itu sebenarnya tidak ada wujudnya. Semar itu tidak ada wujudnya. Lah kalau masalah ada wujud itu seperti wayang dan seperti ini kan cerita pada waktu mau dimediakan wayang, mau dimediakan ke seni budaya. Nah, kalau saya artikan Semar Badronoyo Sang Ismoyo itu bukan sesuatu wayang yang seperti ini. Itu adalah filosofinya, itu adalah kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Semar itu adalah rahasia makrifat tingkat tinggi kalau kita pahami dengan versi agama Islam. Jadi Semar itu dalam ma'rifat. Jadi di sini Padepokan Karangtumaritis ini saya dirikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam legalitas saya juga visi misinya ini menuju pada Thariqatus Sholawah. Maksudnya kita menuju pada pemahaman tentang masalah sholawah. Itu sekaligus pemahaman tentang pemahaman tentang Kiai Semar Badronoyo. Jadi nggak ada perwujudannya untuk Semar Badronoyo itu adalah isarah menuju ma'rifatullah yang tingkat tinggi. Itulah ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo yang saya pahami, menurut saya yang saya pahami. Ini begini, ada silsilah perjalanan ya, silsilah perjalanan.
Dulu ini saya ini seorang kiai, Pak kameramen. Saya ini seorang kiai, tapi saya senang dengan pemahaman tentang budaya. Itu dulu pernah pada waktu itu saya kumpulkan semua para kasepuan. Wah, kasepuan di Jawa Tengah saya kumpulkan semua. Kasepuan, semua kasepuan. Pokoknya dukun, kasepuan, apapun saya kumpulkan. Pada waktu itu saya sparring, Pak. Saya sparring ataupun saya istilahnya tukar pengalaman dengan dia, semua dukun-dukun itu atau semua kasepuan-kasepuan itu. Pada waktu itu menemukan titik temu, Pak. Titik temu semua para kasepuan, ada yang dari Kulon Progo, ada dari Purwokerto, ada yang dari Kebumen, dari mana-mana lah. Itu bisa setuju dengan saya. Pemahaman tentang keyakinan, tentang pemahaman tentang makrifat kepada Semar Badronoyo. Malah saya mengucapkan dengan apa, saya silsilahkan tentang Semar Badronoyo yang saya pahami. Dia ini setuju semua. Para kasepuan, kalau sekarang ini ada paranormal apa-apa itu ya. Semua itu cocok semua dengan saya. Oke, akhirnya Pak, pada waktu itu saya bentuk suatu kasepuan namanya Ki Ageng Songo. Waktu itu ada tokoh-tokoh yang hebat itu 9 orang, Pak. Saya bentuk Ki Ageng Songo, ketuanya saya. Nah, masing-masing Ki Ageng itu menamakan pakai nama Ki Ageng. Saya Ki Ageng Kedu Kidul. Ada lagi yang Ki Ageng Tunggul Gelang. Ada lagi yang Ki Ageng Alam Akbar. Yang banyak sekali nama-nama itu, sampai 9 itu nama. Lah, saya itu namanya Ki Ageng Kedu Kidul di dalam Ki Ageng Songo atau di dalam persatuan paguyuban waktu itu. Wah, paguyuban tidak ada legalitas, itu paguyuban hanya untuk silaturahmi saja. Ini nama saya Ki Ageng Kedu Kidul. Itu julukan saya di semua kasepuan di Jawa Tengah ini ceritanya gitu. Nah, itu juga kasepuan orang Jawa-Jawa dan semuanya. Itu yang sudah cocok atau sudah oke dengan saya dan semuanya sudah ada titik temu pemahaman masalah keyakinan. Banyak sekali dari Ki Ageng itu memunculkan simbol-simbol naluri yang dulu belum ada. Yang dulu sudah ada, simbol-simbol seperti ini sudah ada, tapi itu kan belum ada yang bisa memaknai. Belum ada yang bisa memaknai, semua sudah menjadi legenda. Ini sebenarnya ini dari dulu ini. Ini dari dulu kasepuan ini, kitab-kitab kasepuan itu banyak. Malah saya nggak punya itu ya. Ini dari usulan semua kasepuan, gambar itu. Tapi yang bisa memaknai kok malah saya waktu itu. Karena saya memaknai ini bukan saya itu pinter, bukan. Maaf, alafu, saya bukan pinter. Alaf, mohon maaf, saya bukan pinter. Jadi ini saya hanya memaknai secara ilmiah, secara alamiah, secara ilahiyah. Jadi kalau ilmu pengetahuan tidak dimaknai dengan secara ilmiah, secara alamiah, dan secara ilahiyah, bukan ilmu namanya. Itu tidak dihalalkan oleh alam dan tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada suatu ilmiah, ilmu harus diketahui. Alamiah itu harus berhubungan dengan alam, harus berwujud di dalam alam ini. Secara alam, ada perwujudan. Ilahiyah itu semua kembali pada yang maha kuasa. Itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simbol yang segitiga seperti ini, contohnya ilmiah ya. Ini kata ilmiah, alamiah, ilahiyah, 3 sudut. Kalau kita maknai dengan ilmiah, kalau kita maknai dengan alam semesta, ini ada siang, ada malam, pasti jatuh pada hari. Siang, malam, pasti titik satunya hari, titik temunya ke hari. Itulah 3 sisi segitiga. Siang, malam adalah hari. Nah, itu. Ada lagi jiwa, raga, hidup. Jadi semua alam semesta ini kalau kita pahami secara ilmiah, secara alamiah, secara ilahiyah, pasti ada 3 unsur. Nah, seperti ada jiwa, ada raga, artinya ada hidup. Ada siang, ada malam, artinya ada hari. Ada bumi, ada langit, artinya ada dunia ini. Jadi semua di alam semesta ini akan membentuk sesuatu segitiga sama sisi. Inilah ajaran Semar
Bodronoyo. Jadi kalau orang ya, kalau seseorang mengamalkan hal yang baik, nah ini hal yang baik, mengamalkan hal yang baik, nanti akan efek sampingannya pasti akan menuju pada sesuatu yang positif atau pada orang akan diterima secara positif. Dan titik sisi yang satu lagi akan menjadi sesuatu sebutan amal. Sebaliknya kalau kita bertindak tidak baik, ada efek negatif, efek positif. Yang satu permasalahan itu. Negatif, positif, yang satu permasalahan. Kalau baik juga kita mengamalkan yang baik, ada positif, ada negatif, juga ada permasalahan. Ada lagi kita napas, narik napas, keluarkan napas, artinya kita hidup gitu. Kaki kanan, kaki kiri melangkah. Nah, ini kan artinya kita jalan. Itu segitiga sama. Tangan berlambe. Artinya sisi yang ketiga adalah kita jalan juga. Jadi makan, kita mengeluarkan kotoran. Artinya ini adalah energi dan atau ini adalah mengisi atau ini adalah untuk menguatkan atau istilah hidup lah, boleh dimaknai dengan kata hidup. Itu jadi semua itu ada 3 unsur. Makanya di sini ada simbol apa? Simbol lingkaran kuning. Ini ada segitiga, ini segitiga sama sih. Kenapa warna biru? Ini maksud warna biru ada segoro, Pak, maknanya. Artinya segaraning rahmat. Ya, artinya segoro ini kan bahasa Jawa ya, segoroning rahmat atau lautnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa ada lingkaran merah? Di atas bukitnya gambar bumi kan, ada lingkaran merah di sini. Ada lingkaran merah. Memang di atas bumi, di atas dunia ini zona merah. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan bertindak negatif, kita akan salah untuk diri kita, salah untuk agama kita, salah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita versikan kepada kita versi dengan agama Islam, kami Padepokan. Ini bumi. Lah, bumi ini adalah tempat untuk kehidupan ini. Jadi filosofinya segitiga ini tidak lain, ini adalah filosofinya Kanjeng Sunan Kalijogo mengajarkan makrifat kepada umatnya pada waktu itu. Nah, sekarang kita ini cuma ngikut menguri-uri budaya-budaya yang seperti ini, karena budaya ini adalah menuju pada ilmu pengetahuan yang sangat tingkat tinggi. Murid Padepokan Karangturu Tumaritis itu banyak sekali, tapi murid saya ini istilahnya kan ini bukan pondok ya, bukan pondok. Yang ngaji di sini adalah orang-orang yang sudah tua-tua, orang yang sudah berkeluarga. Ini sudah di seluruh Indonesia ini, Pak. Wah, ada yang sudah di sana. Jadi kalau kita ketemu di sini mungkin waktu Lebaran. Kalau Lebaran kumpul, terus baru saya ngisi tausiah. Ada kelompok lagi ngumpul lagi, kita ngisi ngomong-ngomong ngisi lagi. Ada pada tidak Lebaran datang juga saya ngisi begitu. Jadi istilahnya ini pesantren santai ataupun pesantren ini adalah datang perginya itu karena memang orang tua-tua, orang yang orang-orang yang sudah lanjut ya, orang-orang yang sudah berkeluarga, bukan ini seorang pesantren anak-anak karena ngaji tua. Ngajinya ngaji sepuh, ngaji pengetahuan. Jadi banyak sekali dulu ya. Dulu ini masih banyak banget itu juga anak-anak itu nakal-nakal, Pak. Itu saya kumpulkan, Pak. Wah, anak-anak pemabuk, anak apa banyak sekali, anak nakal-nakal dulu banyak sekali itu anak. Saya kumpulkan, alhamdulillah tobat semua. Sampai sekarang itu mantap juga, itu sampai sekarang ini masih itu banyak sekali anak-anak nakal ataupun anak-anak muda dulu banyak saya kumpulkan. Saya alhamdulillah itu udah tobat ya itu ya, udah tobat. Dia sekarang sudah memakai apa yang saya ajarkan, baik-baik semua di sana-sana. Cuma sering-sering ngumpul kita HP-an aja ngumpul mbah ne sowan begitu. Kita sowan nang Bali Purworejo sowan mbah ne begitu ngumpul-ngumpul. Nah, itu Padepokan saya seperti itu. Jadi seluruh Indonesia, Pak. Jadi banyak di mana-mana. Jadi kalau di sini ada yang lokal ya banyak juga lokal ini. Lokal ini banyak sekali di lokal ini banyak sekali di lokal. Kalau di lokal saya penting sekali di lokal ini banyak.
Karena setiap kegiatan saya ini juga dari santri-santri itu semua. Jadi masyarakat umum ini, dari santri-santri saya seperti itu. Jadi bukan pesantren pondok itu bukan. Jadi pesantren ini pesantren tua lah. Pesantren gawe sing mau ada gawe apik aja. Yang mau tadinya jelek coba dibuat baik saja. Yang tadinya uraan atau tadinya udah tobat begitu ya. Jadi itu pesantrennya seperti itu sistemnya karena padepokan ya Pak, padepokan. Jadi kita hanya mengajarkan modelnya kayak Kanjeng Sunan Kalijaga juga. Untuk kegiatan khusus nggak ada. Kegiatan khusus itu dulu ya sering dulu. Nek khusus itu ya khusus tapi nggak khusus. Khusus tapi nggak khusus. Kalau kumpul-kumpul udah zikiran. Nah, sering kumpul-kumpul kita mujahadah, kita zikir begitu. Kalau kumpul-kumpul, coba ini kumpul-kumpul sudah ke ziarah ke makam-makam itu. Kumpul-kumpul begitu kegiatan seperti itu. Jadi khusus tapi nggak khusus. Ini cuma setiap tahun, ini bukan khusus, tapi khusus tapi nggak khusus. Kalau setiap tahun malam Sa'ban, ini di sini saya adakan sholat 100 rakaat, sholat baroah namanya. Sholat 100 rakaat pada waktu malam Sa'ban, ini itu saya mengikuti hadis. Hadis itu entah itu hadis itu sahih atau entah atau tidak, karena saya hanya membaca di dalam kitab-kitab. Kalau masalah sanatnya itu yang ahli yang menerangkan. Kalau saya masalah itu sudah saya laksanakan. Kalau ini kan menjadi pro kontra ya masalah Sa'ban ini. Masalah Sa'ban kalau ahli sunnah wal jamaah seperti kita, orang ahli sunnah atau orang NU seperti saya, oke, itu malam Jumat, malam Sa'ban sholat 100 rakaat ini sudah menjadi legendaris para wali. Tapi kan ada yang dari aliran yang saya itu kurang paham ya itu ya. Itu juga orang Islam yang kurang senang dengan adanya sholat 100 rakaat itu. Nah itu dalilnya yang bagaimana atau bagaimana ini kita mempunyai keyakinan sendiri sebagai ahli sunnah wal jamaah. Apalagi di padepokan ini setiap tahun Pak. Saya laksanakan sholat 100 rakaat, sholat baroah. Ini ba'dal Fatihah bacanya kulhu 5 kali. Dikalikan 100 rakaat. Itu ada hadisnya jelas. Itu ada hadisnya saya jelas. Saya juga punya kitabnya itu. Jadi ada lagi sholat awal tahun Pak. Sholat tahun sudah rutin, sudah berjalan sampai ada 30 tahun di sini. Itu khusus juga nggak khusus. Karena apa? Karena nggak banyak sih, cuma orang lokal. Kalau khusus namanya kan yang dari luar datang semua ramai ya. Itu kalau khusus. Makanya saya bilang khusus, tapi tidak khusus karena hanya orang lokal saja yang datang. Ini juga penuh semua, Setiap tahunnya juga ada sholat awal tahun, sholat akhir tahun, sholat awal tahun. Ada lagi sholat Rebo Wekasan. Kalau sudah bulan Safar seperti ini mau mulut, itu ada sholat Rebo Wekasan. Itu saya kira itu adalah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah saja. Jadi kalau kita bahas dengan hadis saya itu kan ahlinya hadis banyak ya. Itu saya bukan pakar ahli itu. Saya bukan ahli hadis. Saya bukan ahli tafsir Quran. Saya bukan ahli dalam mutakalimin ataupun saya bukan ahli dalam segala kitab-kitab yang ada. Saya ini hanya seorang kiai yang senang berdakwah saja. Jadi kalau saya ahli-ahli enggak, saya enggak ahli. Saya hanya seorang kiai yang senang mendakwahkan Islam saja. Jadi kan nggak ahli. Jadi kalau masalah ahli-ahli, ada yang ahli hadis itu yang hafal hadis sampai sekian juta hadis, wah luar biasa dia. Ada yang hafal Quran semuanya. Saya nggak ahli semuanya. Cuma saya seorang kiai, saya yang senang mendakwahkan supaya yang tidak baik menuju pada baik saja. Jadi saya bukan orang hebat. Begini ya. Padepokan Karangputu Maritis, saya sekeluarga, rata-rata santri saya, rata-rata yang di lokal ya di Purworejo ini. Ini sangat, ekonominya itu sangat minim ya. Ekonomi di santri-santri saya di lokal ini ya, di lokal. Ini sangat minim, ataupun sangat black out. Begitu ya, saya black out atau apa, pokoknya sangat rendah tingkat ekonominya. Ya, mudah-mudahan ada para dermawan yang ahli surga. Ada para dermawan yang diselamatkan dari neraka. Ada para dermawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada para dermawan diberkahkan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, mau mendonasikan, membantu
kepada kita di Padepokan Karang Tumaritis ini yang sangat membutuhkan bantuan yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya ada para dermawan-dermawan yang dikategorikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diahli janahkan, diahli surgakan, seandainya ada dermawan-dermawan yang diselamatkan dan diberkahkan dunia dan akhiratnya, maka donasikan kepada kami, akan saya manfaatkan untuk kesejahteraan saya sekeluarga dan jamiah saya semuanya yang sangat membutuhkan kesejahteraan ini. Itu saya kira begitu. Oke, terima kasih Mbak Kiai. Mungkin kita akhiri dulu nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah